Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, habil khusus yang saya muliakan mukarram Bapak Ustadz Sofyan Mukarram, guru kita Bapak Ustadz Elan Taufik, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid At-Taqwa, juga orang tua kita Pak D Dalang, Pak Haji Solihin, Pak Sis, dan seluruh jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada petang hari ini kembali Allah himpun kita di majlis yang sangat mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita, beri kepahaman agama, dan amalan-amalan kita semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita mulai, marilah kita kirimkan suratul Fatihah untuk mu'alif, khususnya mu'alif kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, dan juga kita kirimkan pada guru-guru kita, pada orang tua-tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan rahmat seampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya diselamatkan, dijaga oleh Allah dari wabah corona yang karena sekarang makin ganas. Mudah-mudahan, karena corona juga makhluk Allah, kita makhluk Allah, dia melakukan sesuatu atas perintah Allah, kita pun mendapat sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dan jamaah seluruhan umat muslimin muslimat diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kuliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita telah menyelesaikan bab awal, yakni bab ikhlas dan menghadirkan niat pada setiap amal dan perbuatan kita. Kita review kembali sebelum kita lanjutkan pada bab taubat. Bahwasanya 3 hadis inti dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat. Yang pertama adalah innama a'malu binniyat, bahwa setiap amal itu tergantung pada niat kita. Abu Dawud itu menghafalkan hadis 400.000. Berapa Pak? 400.000 hadis ya. Dan 400.000 hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Kemudian diringkas kembali menjadi 4.000, disaring lagi. Yang kemudian itulah menjadi Sunan Abu Dawud, dan dalam kitab Sunan Abu Dawud termasuk Kutubus Sittah ya, termasuk 6 kitab yang hendaknya oleh para mubalik, oleh para dai itu menjadi bacaan. Dan dari 4.000 itu diringkas lagi menjadi 4.
Di antaranya adalah hadis itu innamal a'malu binniyat. Jadi innamal a'malu binniyat itu mewakili 1000 hadis. Jadi apabila kita menghafalkan 4 hadis, mengamalkan 4 hadis di antara innamal a'malu binniyat ini, berarti kita seolah-olah telah mengamalkan 4000 hadis. Kalau kita menghafalkan 4000 hadis mah nggak mungkin. Ya, karena menghafal hadis lebih susah daripada menghafal Al-Quran. Ya, karena Al-Quran memang sengaja mukjizat yang oleh Allah dimudahkan untuk kita menghafal. Kalau kita mau menghafalkan, insya Allah ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan kita itu semuanya, amal kita tergantung niat. Niat itu seperti biji. Kalau biji bagus kita tanam akan tumbuh bagus. Tapi kalau biji yang sudah berpenyakitan ala kadarnya, apalagi mungut di jalan, maka tidak akan tumbuh bagus. Lama berbuahnya, bahkan barangkali tidak berbuah. Maka bertanamlah biji yang terbaik, yang terbagus. Ya, karena nanti akan berbuah lebat, berbuah menjadi banyak. Jangankan niat, ya. Kemarin hadis yang ke-12 kita bacakan, ya. Fa in hamma. Nah, itu kita berhamma, hamun. Apa hamun? Yaitu keinginan yang kuat. Karena tahapan untuk sampai kepada niat ada 3 tahap dulu. Khoti'ah, saya ulang lagi tuh. Khoti'ah, lintasan dalam pikiran. Baru hamun, ya kepikiran banget. Jadi kepengin. Baru yang ketiga hadisun nafs, ya perkataan-perkataan hati, barulah sampai kepada niat. Hamun saja, ya fa in hamma, barang siapa yang berkeinginan, falam ya'malha, dan tidak mengamalkan, Allah sudah catatkan satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila kita berkeinginan tahajud kemudian mengamalkannya, minimal dibalas berapa? 10 sampai 700 sampai lipatan yang tidak terhingga. Kenapa Allah balas begitu? Ya seperti biji tadi, bertanam biji yang baik akan tumbuh baik. Ditanam biji yang duren montong kan hasilnya baik, harganya mahal dibanding dengan duren-duren lokal. Nah begitu ibaratnya. Kalau saya bisa ibaratkan seperti itu, makin baik kita bertanam, makin banyak hasilnya, makin tinggi nilainya, makin tinggi kualitasnya. Makanya sekali lagi saya ulangi, orang sholat berjamaah sama-sama standarnya 27 derajat, tapi makin bagus sholat dia, makin khusyuk, makin ikhlas, bisa 27.000 derajat, bisa 2.700.000 derajat, bahkan bisa yudha'ifu liman yasha, dengan lipatan yang tidak terhingga sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis inti yang kedua adalah wa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa azwamikum, bahwasanya Allah tidak melihat tampangmu, ya, tidak melihat kekayaanmu dan tidak melihat tampangmu. Jadi apa yang Allah lihat? Yang Allah lihat hati kita. Jadi Allah melihat hati kita dan amal kita, bukan melihat tampang kita. Ya, boleh jadi yang tampilannya seperti syekh, ya saya mohon maaf, pakai udeng-udeng, pakai jubah, boleh jadi sholatnya lebih khusyuk Pak Dalang. Boleh jadi amalnya lebih baik Pak Dalang, lebih ikhlas Pak Dalang, ya. Karena penampilan tidak menjamin dia lebih baik dalam ibadah, tidak menjamin dia lebih berkualitas dalam ibadah, ya. Bahkan itu kalau jamaah-jamaah tablik itu baru masuk jamaah tablik udah pakai udeng-udengnya yang 20 meter sampai gede tuh, ngalahin syekh gitu. Ya, tapi nggak mengapa, ya. Karena waktu kita pernah kurus ke Aceh, sempat diprotes juga oleh ulama karena penampilannya yang berlebihan, seolah-olah dia orang yang sangat alim. Tapi kemudian diterangkan oleh guru kita, berpenampilan begitu itu bukan berarti dia itu orang alim, bukan berarti dia ria. Tapi kalau nggak berpenampilan begitu, biasanya ya kalau orang pemabok nanti disamper lagi sama temennya. Ya, orang tukang judi kalau penampilannya masih biasa saja, disamper lagi oleh
temennya, makanya berpenampilan begitu sehingga temannya ngelihat penampilannya takut nggak jadi nyamper. Diterangkan begitu, itu ulama mangguk-mangguk, oh kalau begitu boleh lah, bagus lah gitu kan, karena penampilannya itu untuk mencegah dia diajak lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, penampilan tidak menjamin, tapi penampilan juga perlu ya. Jangan sampai masuk masjid sholat kita pakai kaos oblong doang, pakai celana apa tuh, pangsi. Nah, kalau celana pangsi dulu kan buat ngarit tuh di kampung ya Pak Ustadz. Kalau sekarang celana pangsi dipakai sholat, pakai oblong lagi, nggak pakai peci, di belakang imam persis lagi, masya Allah. Ya bukan nggak boleh, tapi ada. Itu kalau di Masjidil Haram itu 7 orang di belakang imam tuh hafiz Quran semua. Kenapa ada yang hafiz belakang imam? Kalau imam nanti salah bisa benerin, kalau imam batal bisa nggak gantiin. Nah ini kadang-kadang di belakang siapa aja berdiri. Nah, harusnya yang fasahah bacaan Qurannya, yang lebih alim dari yang lain, sehingga bisa menggantikan dan bisa tahu imam salah atau benar. Kemudian hadis yang ketiga ya dari bab ikhlas dan menghadirkan niat itu adalah bahwasanya tentang tawasul yang terakhir tuh, hadis ke-13 itu. Buat tawasul dengan amal tuh boleh. Yang paling utama tawasul dengan asma-asma Allah. Jadi kalau kita berdoa pakai asma-asma Allah. Boleh bertawasul dengan amal kita, boleh terwasul dengan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga bertawasul di tempat-tempat yang mulia. Namun ini menjadi perselisihan ulama ya, tapi boleh ya, karena ada yang berpendapat boleh, jadi boleh ya. Jadi itulah inti daripada bab yang pertama itu, bab ikhlas dan menghadirkan niat pada setiap amal perbuatan kita. Kita sekarang masuk bab yang kedua, yaitu babu taubah, bab taubat. Biasanya kita paham maksud daripada perkataan, dibedah dulu kata-katanya. Taubah ini dari akar kata apa ya. Karena kalau kita tidak tahu artinya, tidak tahu kaidah nahwu sorofnya, nanti keliru-keliru ya. Banyak kita taubat dari kata apa ya, taba ya tubu taubatan. Oh ternyata tingkat yang ketiga setelah taba ya tubu, fi'il madhi, fi'il mudhari, berarti masdarnya ya. Kalau fi'il madhi kan yang telah dilakukan, fi'il mudhari akan atau sedang dilakukan. Kalau masdar apa? Masdar ini adalah fi'il yang tidak terikat oleh tempat dan waktu dan zat. Nah, mananya senantiasa, kapan saja harus dilakukan. Nah, makanya taubat itu harus senantiasa dilakukan dan harus segera dilakukan. Nah, jadi apa arti taubat itu? Kembali ya, orang yang kembali ya. Jadi orang taubat itu orang yang kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus kembali? Ya ketika orang bermaksiat kepada Allah, ketika orang sedang berbuat dosa, ketika orang sedang melanggar hukum-hukum Allah, itu maknanya dia sedang pergi, sedang lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika berbuat dosa harus kembali, yaitu dengan taubat. Apa taubat itu? Ya, ia mengakui kesalahan-kesalahannya, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa hukum daripada taubat itu? Sunnahkah, wajibkah, atau hukum-hukum yang lain? Kita baca kitabnya. Qala ulama. Yang pertama ini Imam Nawawi menukil dari perkataan ulama. At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bahwasanya taubat itu wajib bagi setiap dosa. Perhatikan kalimatnya. Jadi taubat itu wajib setiap dosa. Jadi kalau bertobat itu jangan kumulatif, harus dirinci kesalahannya yang mana-mana saja ya. Ya. Jadi jangan kemudian kita tidak memahami dosa yang mana yang kita perbuat.
Kita merasa menyesal itu kan karena tahu apa yang kita telah perbuat, dosa apa yang telah kita lakukan. Makanya kita harus kenali, saya telah melakukan maksiat ini, saya telah melakukan dosa ini. Maka itulah kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya wajib bagi setiap perbuatan dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, apabila kemaksiatan itu adalah antara seorang hamba dan dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqi adami, tidak ada hubungannya dengan hak Adam. Jadi dosanya murni kita dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan hak Adam, dengan sesama manusia. Ya. Falaha thalathatu surutin, maka syarat rukunnya ada 3. Apa saja? Ahaduha, yang pertama adalah aya'liga 'anil maksiyati, berhenti dari kemaksiatan. Jadi ngomong tobat tapi nggak berhenti dari kemaksiatan bukan tobat. Jadi yang pertama syaratnya berhenti dari kemaksiatan itu, dari perbuatan dosa itu. Wa tsani ayaddama 'ala fi'liha, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jadi pertama berhenti dari perbuatan dosa itu, yang kedua kemudian menyesal. Ya, gimana bisa kita tobat nggak menyesal? Ya, maka menyesal dulu, menyadari itu kesalahan, itu dosa, ya, itu pelanggaran kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka menyesal. Ya Allah, ya. Makanya istighfar itu bukan sekedar menghitung jumlah. Kenapa istighfar nggak sampai ke dalam hati kita? Karena kita menghitung jumlah pakai tasbih, ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau ulama mengajarkan, ulama thariqat mengajarkan istighfar bahkan setiap persendian kita, setiap panca indera kita. Jadi kita istighfari tangan kita, astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Tangan kita telah digunakan dengan tidak baik, telah melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, istighfari tangan kita. Mata kita telah melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang Allah, melihat gambar-gambar porno, istighfari mata kita. Itu insya Allah kalau istighfar begitu dirinci dari dosa-dosa yang kita lakukan dari panca indera kita itu, insya Allah sampai ke dalam hati. Ya, istighfari telinga kita, istighfari kaki kita, bahkan istighfari kemaluan kita, barangkali telah melakukan, ya, pada bukan tempatnya, bukan haknya, istighfari kemaluan kita. Bahkan istighfari pikiran kita yang senantiasa suudzon, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, berprasangka buruk, istighfar kepada Allah. Istighfari hati kita yang banyak lalai kepada Allah, lebih banyak mengingat-ingat dunia, lebih banyak memikirkan dunia, kita istighfar itu. Maka kalau dirinci begitu, insya Allah tuh rinci istighfar 10 kali untuk tangan kita, istighfar 10 kali untuk mata kita, istighfar untuk telinga kita, 10 kali untuk lisan kita yang sering berkata-kata yang tidak baik daripada kata-kata yang baik. Istighfari kaki kita, istighfari kemaluan kita, istighfari hati kita, istighfari pikiran kita. Jadi enggak mengejar jumlah, tapi mengejar panca indera kita yang telah berbuat dosa. Istighfari, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa istighfar? Memohon ampun. Allah punya sifat Ghafar. Apa artinya Ghafar? Menutupi. Innallaha ghafurur rahim, menutupi. Allah juga punya sifat afu, ya, afwa. Apa bedanya? Kan kita kalau bulan puasa suka, kalau salat witir, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Apa bedanya Ghafar dan afwa? Kalau Ghafar hanya mentip istilahnya,
Jadi kalau dosa kita mohon ampun kepada Allah dengan yang Maha Ghafar itu hanya di tip X. Jadi misalkan rapot itu tulisan-tulisannya itu nilai-nilai buruknya di tip X diganti dengan nilai 9, tapi masih ada bekasnya. Tapi kalau afu itu dihapuskan, tinggal mana? Afu dihapuskan, udah nggak ada bekasnya. Nanti kita di hadapan Allah, kitab catatan amal kita tuh dibaca semuanya. Kalau yang cuma mendapat ghafarnya Allah itu masih kelihatan. Oh ini di tip X nih, yang dulu pacaran di bawah pohon jengkol. Ya. Tapi kalau afu udah nggak ada tulisannya, udah nggak kelihatan, ya, udah nggak ada catatannya di buku amal kita. Makanya kita dianjurkan setiap malam ketika sholat witir itu baca yang banyak, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Jadi bukan bulan Ramadan doang. Ya, kan lazimnya kita baca itu bulan Ramadan. Kalau sholat malam, sholat witir, baca itu wiridnya. Biar dosa-dosa kita, bahkan dosa yang tidak pernah kita ingat, nanti dihapuskan oleh Allah. Jadi catatannya bersih, nanti tinggal catatan yang baik-baik saja. Karena dosa-dosa kita sudah dihapus, bukan cuma di tip X, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah bedanya antara ghafar dengan afu. Jadi banyak kita wirid itu biar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapuskan, bukan sekedar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasalas itu, dan syarat yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, menjauh, ya, meninggalkan selama-lamanya. Kalau ulama mengatakan menjauh dari dosa itu ibarat kita menjauh dari kejaran harimau. Kira-kira apa kalau kita dikejar harimau, larinya kayak apa, Pak? Larinya kayak terbirit-birit, nengok saja takut kita, ya, menghindar sejauh-jauhnya jangan sampai terterkam oleh harimau itu. Itu begitu kata ulama. Ya, syarat taubat, agar taubat kita sungguh-sungguh kepada Allah, maka kita lari terbirit-birit, ya, seperti lari daripada kejaran harimau. Takut kita terterkam, takut kembali kita kepada dosa itu. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu 3 syarat yang harus dipenuhi. Jadi pertama, kita menghentikan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji, berazam tidak akan pernah kembali selama-lamanya. Jadi kalau niat bertobat kemudian tidak berhenti dari perbuatannya, ya bukan tobat. Ya, bertobat dari selingkuh, maka berhenti, blokir nomor handphonenya. Ya, hapus pertemanan Facebooknya. Kalau masih ada komunikasi, belum berhenti itu, pasti suatu saat pasti kembali. Makanya blokir, jangan lagi kasih kesempatan. Ya. Menyesal kita telah melakukan perbuatan dosa itu, tinggalkan selama-lamanya. Maka itulah syarat daripada kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna fuqida ahadu salasati lam tasih taubatuhu. Ya, itulah 3 syarat yang membuat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adzami, dan apabila maksiat itu berhubungan dengan hak Adam, ya, dosa saya dengan Pak Haji Burhan, ya, dosa Pak D dengan Pak Sis, itu hak Adam namanya, ya, dosa hak Adam. Maka syaratnya menjadi 4. Fasurutuha arba'atun, yaitu menjadi 4. Hadis salah satu, yang 3 itu yang tadi itu. Wa ayab ra'a min haqqa sahibiha, apabila berhubungan dengan sesama teman atau sesama saudara. Fa in kanat mala aw nahwahu radatu ilaihi, apabila berhubungan dengan harta atau uang maka harus dikembalikan. Pernah ngutang, ya,
atau pernah diam-diam mengambil, ya, maka syaratnya tobatnya diterima oleh Allah, kembalikan itu, ya. Kalau enggak dikembalikan atau tidak datang meminta halalnya, maka enggak sah tobatnya. Jadi kalau punya hutang enggak bisa bayar, datang ngomong, Pak Haji mohon maaf saya udah berusaha enggak bisa bayar, saya udah dagang, saya udah kerja, sudah ini, tapi enggak cukup buat bayar, apalagi sekarang corona. Ya, terus apa tanggapan yang dihutangi? Ya sudahlah, nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Itu pahalanya lebih besar, pahalanya lebih besar daripada sodakoh, ya, pahala lebih besar daripada memberi hadiah. Karena apa? Karena orang kalau menghutangi itu betul-betul orang yang hutangkan betul-betul butuh. Beda dengan kita sedekah, dengan kita kasih hadiah, belum tentu orang itu butuh. Tapi orang kaya dikasih mau nggak? Ya biar udah kaya dikasih mah tetap mau. Tapi belum tentu dia sangat butuh, ya. Jadi makanya orang yang membebaskan hutang itu sangat luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang berhubungan dengan uang, berhubungan dengan harta, harus dikembalikan hartanya. Au talaba afwahu, atau minta maafnya tuh. Wa in kana hadza qad fi wa nahwahu makanatun minhu. Dan jika dosanya karena menuduh, ya, atau memfitnah, maka harus islah. Apa islah itu? Memperbaiki hubungan. Datang minta maaf, Pak Haji, kemarin saya telah menuduh yang bukan-bukan. Kemarin saya telah menebarkan berita yang bohong, berita yang tidak benar. Datang minta maaf, ya. Minta maaf kepada orang yang pernah kita tuduh, yang pernah kita fitnah, ya. Kemudian wa in kanat ghibatun istahalahu minha, dan apabila hubungannya dengan ghibah, tadi kan tuduhan, memfitnah, ini hubungannya dengan ghibah. Apa ghibah? Membicarakan keburukan. Tapi memang benar Ustadz, itu memang dia begitu orangnya, yaitu namanya ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Kalau tidak benar kita bilang buruk, itu namanya fitnah. Justru ini membicarakan keburukannya, ya, itu namanya ghibah. Hukumnya apa? Ya, tadi ayatnya saya baca tuh tadi, orang berghibah itu bahwasanya seperti memakan bangkai saudara kita sendiri, itu dosanya orang yang berghibah. Dan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak minta maaf langsung kepada orang yang kita gibahi. Permasalahannya kalau kita gibah Jokowi, coba kapan kita ketemu Jokowi? Kan sekarang begitu, nggak beres-beres antara cebong dengan kampret. Ayo aja, ya. Ini gibah ini harus minta maaf, ya. Makanya kita membicarakan aib, kita hentikan saja laudahlah. Karena berat ini hukumnya. Kalau kita nggak bertemu, kalau kita tidak minta maaf, ini Allah tidak memaafkan dosa ghibah itu. Itulah salah satu orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bangkrut nanti di akhirat. Siapa orang yang bangkrut itu? Beramal soleh, ya, sholat iya, puasa iya, sedekah iya, tapi masih menyakiti saudaranya, menggibah saudaranya. Nanti di akhirat itu berbondong-bondong minta kebaikan kita. Datang kepada kita, ya, minta, dulu kamu pernah zolim kepada saya, minta kebaikan. Dulu kamu pernah memfitnah saya, minta kebaikanmu. Dulu kamu pernah menggibah saya, minta kebaikanmu. Terus berdatang berbondong-bondong sampai habis. Masih datang lagi yang lain. Udah habis kebaikan kita, udah habis, sudah gak punya kebaikan saya. Ya udah, kalau begitu keburukan saya kamu ambil. Masih datang lagi yang lain, ya. Ya udah, keburukan saya kamu ambil. Akhirnya pahala kita habis dan keburukan orang lain kita tampung. Ada untungnya nggak kita gibah orang lain? Udahlah, nggak usah banyak-banyak ngomongin politik sekarang. Ya,
Jangan banyak-banyak baca WA grup, jangan banyak-banyak baca Facebook, ya, jangan banyak tilawah Facebook. Kita tilawah Quran aja sekarang, ya. Ini zaman fitnah, masya Allah, nggak berhenti. Udah banyak-banyak berdoa sajalah. Kita terlalu vokal nanti juga diciduk. Udah nggak ada untungnya, diciduk lagi gitu kan. Ya bolehlah kita menegakkan kebenaran, tetap mengatakan kebenaran, tapi hindari tadi fitnah, ghibah, ya, atau yang sekarang kita kenal dengan hoax, gitu, kita hindari sekarang. Ya, biar apa? Biar kita selamat dunia dan akhirat. Ternyata ghibah itu luar biasa dosanya. Kita harus ketemu orangnya. Nggak pernah ghibah, tapi melototin TV, acara check and recheck, acara gosip, acara apa lagi? Ya, asik kita dengerin itu gosip, ya. Artis berselingkuh ketangkep, artis buat video porno. Masya Allah. Memang kita nggak ikut gibah, tapi mata kita menikmati, telinga kita sama saja. Ya. Makanya nggak usah nonton TV dah. Ya. Nonton berita juga begitu isinya. Ya. Nonton film apalagi sinetron, udah nggak ada yang mendidik sama sekali. Ya, masya Allah. Ya. Jadi ini kalau kita baca kitab memang begini nih, serba salah jadi. Ya. Ongkoh mata kita masih menikmati tontonan-tontonan itu, ya, telinga kita masih senang mendengarkan yang seperti itu, tapi ternyata hukumnya sangat luar biasa, masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa yajibu ayatuba min jami'i dunubi, dan wajib hukumnya kita bertobat di setiap dosa-dosa kita. Fa in taba min ba'diha sahatu taubatuhu. Apabila kita bertobat dari sebagian dosa-dosa kita, sah juga. Tobat dari menipu orang, tapi belum tobat mukulin orang. Tobat yang menipunya diampuni, tapi yang tobat mukulin orangnya nggak diampuni. Tobat dari berzina, tapi korupsinya belum tobat, sah juga tobat zinanya, tapi dosa-dosa yang belum kita tobati yang harus juga kita bertanggung jawaban. Makanya buru-buru kita harus bertobat itu. Kenapa? Karena takut belum tobat kita mati. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Wasari'u tuh, kalau santri mengartikan wasari'u itu buru-buru, segera, ya. Jangan sampai tertinggal bahkan oleh mertua gitu, ya. Jangan tertinggal oleh istri. Itu wasari'u. Kemana buru-burunya? Ila magfiratim min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat itu harus buru-buru, segera. Takut belum tobat ajal sampai kepada kita. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Makanya tadi di awal dari mulai pembahasan maknanya, ya, isimnya isim fi'il masdar. Harus segera, harus secepatnya, harus buru-buru, ya. Karena masdar itu tidak terikat oleh waktu, oleh tempat, dan oleh zat. Maka harus segera, buru-buru, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, buru-buru. Ketika kita melakukan kesalahan, buru-buru tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tobat sebagian daripada dosa kita boleh. Kata siapa? Inda alil haq, menurut para orang-orang alim, alul haq, oleh para ulama itu boleh, ya. Dzalailul kitabi wa sunnati wa ijma'i ummati ala wujubi taubat. Ini yang termaktub dalam Al-Quran, dalam sunnah, ijma' ulama, ya, wajib, tentang wajibnya bertaubat. Di taubat ini termaktub, diterangkan, diambil daripada Al-Quran, daripada sunnah, daripada ijma para ulama. Hukum tentang wajibnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, ya, kita telat taubat.
Jangan sampai kita telat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking wajibnya, dan wajibnya harus segera, ya. Harus sungguh-sungguh, ya, agar kita diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar itu kalimahnya, ya. Taubat adalah pengakuannya. Jadi kalimat taubat itu istighfar. Astagfirullah, 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 kalimat taubatnya. Jadi beristighfar dulu dari kalimat Quran ini, kemudian bertobat. Jadi mohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah dari dosa-dosa kita kok. Jadi bertobat, minta ampun kepada Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan istighfar malam yugorgir, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, jangan sampai nyawa sudah digorgoroh, tenggorokan. Karena kalau sudah sampai gorgoroh, sampai tenggorokan, udah nggak akan diterima lagi tobatnya oleh Allah. Jadi ketika kita dicabut nyawa itu, sebelum sampai tenggorokan, kita masih diterima tobatnya oleh Allah. Emang dari mana kita dicabut nyawa? Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, nyabut nyawa semua makhluk itu dari ujung kaki, seret sampai dengkul. Siapa yang mencabut? Bukan malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail cuma memberikan vonis. Ya. Ada 70 ribu malaikat, satu pasukan mencabut dari jempol sampai dengkul. Yang menyabut 70 ribu malaikat itu. Ya. Jadi malaikat Ijrail hanya mengeksekusi saja, pelaksananya ada pasukan lagi. Selesai sampai dengkul, ganti lagi 70 ribu malaikat lagi itu. Dari dengkul sampai pusar, seret ditarik. Ketika kaki sudah dingin, udah lari ke dengkul tuh. Paha udah dingin, lalu udah lari sampai pusar. Itu masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seret, tarik lagi sampai dada. Oleh 70 ribu malaikat lagi. Sampai dada masih ngap-ngap begini, tobatnya masih diterima oleh Allah. Tapi begitu tarik sampai tenggorokan, sampai gorgoroh, sudah tertutup pintu tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak ada tobat lagi tuh. Sudah nggak ada tobat lagi tuh. Ya. Makanya Firaun itu taubat sebenarnya, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi udah sampai tenggorokan, nyawanya dilelepit tuh sama malaikat Jibril. Makanya begitu ditemukan mumi Firaun tuh di paru-parunya didapati pasir. Jadi mau tobat buru dilelepit sama saking gemesnya tuh malaikat Jibril. Dari kemarin lo kemana aja lo katanya, sekarang baru mau tobat. Jadi ada pasir yang masuk, lelep gitu. Ya. Udah mau tobat sebenarnya, tapi telat, sudah sampai tenggorokan, nggak diterima tobatnya. Dan kalau diterima tobatnya juga kayaknya Allah nggak adil amat gitu. Orang seumur hidupnya berbuat maksiat, seumur hidupnya berbuat zalim, bahkan mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, dia mengaku Tuhan yang maha tinggi, kemudian diterima tobatnya lah, enak amat. Ya. Nah, ini juga menjadi itibar kita. Enak amat. Maksiat sudah habis-habisan, ya, di ujung hidupnya tobat, Masya Allah. Ya. Makanya kudanya Firaun dalam satu kisah, kuda Firaun kan jantan, ya. Itu tahu tuh gelombang tsunami udah hampir menenggelamkan dia, tapi malaikat Jibril kemudian memakai kuda betina, lari ke tengah-tengah, akhirnya kudanya ngejar tuh. Sebenarnya Firaun udah mau berhenti, ini bahaya tsunami, ini tenggelam bakal nih, ya. Akhirnya oleh Jibril, karena Jibril memakai kuda perempuan yang cantik, dikejar sama kuda jantan. Makanya kalau perang jangan sampai kudanya ini, ya, perempuan, ya. Nanti kuda kita jantan, jadi ngejar kuda perempuan, bahaya itu. Sama dengan kisah perang di Jawa kan, kudanya siapa tuh?
Aryo Wanangsang dengan siapa deh? Sultan Hadiwijoyo pintar dia pakai apa? Pakai kuda betina. Karena Aryo Penangsang itu kalau nyebrang sungai itu kesaktiannya hilang. Wah, maka Hadiwijaya itu menggunakan kuda betina, akhirnya nyebrang kudanya kalah dia Aryo Penangsang. Itu di cerita Jawa juga ada. Itu begitu kira-kira. Jadi memang sengaja oleh malaikat Jibril itu dipancing dengan kuda betina, hingga akhirnya lari ke tengah lautan dan tenggelam. Ya, memang catatan dari Allah seperti itu. Jadi taubat itu sebelum sampai tenggorokan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa salah satu ciri orang yang husnul khotimah biasanya merem dan keluar air mata. Ya, tapi ini bukan ciri yang mutlak. Tapi kata ulama salah satu ciri orang yang husnul khotimah itu ketika mati merem tapi keluar air mata. Kenapa dia merem dan keluar air mata? Karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu banyak dosa dia perbuat tapi masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nangis dia. Merem dia matanya, ya. Jadi biasakan istighfar, biasakan minta ampun kepada Allah agar kita refleks tuh. Karena sesuatu yang refleks itu kan udah yang dibiasakan, ya. Biasa kita membaca astagfirullah, biasa membaca la ilaha illallah, di saat-saat genting itu akan keluar. Contohnya apa? Orang yang itu apa namanya tuh latah, yang latah itu refleksnya kalau dikagetin yang bunyi apa tuh? Itu makanya kita kalau latah itu yang cakep astagfirullah la ilaha illallah gitu, jangan copot kunci bahkan ada yang jorok kan kalau latah itu. Nah, jadi latah itu apa yang ada dalam dirinya yang keluar itu, makanya kita harus refleks saat tergenting itu keluar. Kapan saat tergenting itu? Salah satunya saat tergenting adalah saat sakaratul maut. Maka yang akan keluar dari lisan kita kalau kita tertanam betul kalimat la ilaha illallah, itulah yang akan keluar nantinya. Karena itu saat yang genting, sangat luar biasa. Kenapa? Karena setan mengerahkan sekuat tenaga untuk mengganggu, mengeluarkan segala kedikjayaannya. Karena seumur hidup dia telah melakukan penyesatan kepada orang itu, jangan sampai dia mati bawa kalimat thayyibah. Karena kalau bawa kalimat thayyibah selamat dia, ya. Makanya saat terakhir itulah dia gunakan segala macam cara agar orang tersesat. Itu sangat berat. Makanya kita reflekskan zikir, ya. Astagfirullah, la ilaha illallah. Jadi saat nanti kita dalam keadaan genting itu, insya Allah kalimat itu yang akan keluar, ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apalagi di akhirul kalam, di akhir kalamnya, yaitu saat sakaratul maut itu, insyaallah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum mati kita telah diampuni seluruh dosa-dosa kita. Jadi sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati tidak lagi dibersihkan karena kita sudah bersih di dunia. Karena semua dosa itu sebelum dibersihkan di dunia nanti dibersihkan di akhirat, dan dibersihkan di akhirat sangatlah berat karena dibakar dulu di api neraka. Tapi orang yang sukses, orang yang beruntung adalah wa man juziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yani orang yang dihindarkan meskipun sekejap dari api neraka dan masuk ke dalam surga, itu orang-orang yang betul-betul sukses, betul-betul beruntung. Bisakah itu? Bisa. Lazimkan taubat, lazimkan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada petang hari ini bermanfaat. Dan banyak kekeliruan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Ghaniyun ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bi halalika an haramika wa akfina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut.
maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.